Om Himawan, monggo coba mungkin ada tanggapan. Udah mantap tadi dari Om Adit itu. Jos Gandos. Mas Haryo, saya nambahin kali ya. Jadi kan kita tuh gini, kita sebagai IR ya, Investor Relation, atau kamu sebagai legal juga, dan teman-teman yang lain. Gini, kita mapping dari sisi regulasi. Kan aturan itu kan banyak banget ya, aturan itu kan ada banyak banget. Tapi kita mapping secara kebutuhan company, mana yang paling urgent, dan juga kita mapping dari sisi resiko, mana yang paling besar. Kondisi setiap perusahaan bisa beda-beda. Di satu perusahaan itu jadi masalah yang kecil, resiko kecil, tapi di perusahaan lain itu bisa menjadi resiko yang besar. Faktornya itu banyak. Bisa jadi misalkan perusahaannya memang biasa ada external audit, misalkan gitu ya. Wah itu mah comply harus. Kan? Ada yang memang perusahaannya serikat pekerjanya kenceng, itu mah hati-hati, dan lain-lain. Kondisinya bisa beda-beda. Maka secara internal diri kita, mindset kita adalah kita berusaha bisa se-comply mungkin. Mindsetnya itu. Jangan maunya, kalau buat saya, jangan punya mindsetnya adalah nggak apa-apa, nggak comply deh, it's okay. Enggak. Arah kita tetap comply, tapi kita lihat dari sisi kebutuhan bisnis, mana yang urgent untuk segera comply, dan mana yang memang urgent juga yang secara resiko besar. Itu yang kita lihat, kita mappingkan. Ya, kalau di IR mungkin bisa jadi IR risk management, misalkan ya, atau IR risk mapping, kamu bikin mappingnya, dan kita juga melakukan itu, sehingga membawa perubahannya pelan-pelan. Mana yang urgent. Karena kalau bicara ngomongin, tadi misalkan audit, ya saya juga dulu pernah diaudit oleh pihak eksternal dari bank, biasa dari luar negeri, untuk hal yang remeh sekalipun, jam lemburnya melebihi dari jam lembur yang diatur oleh pemerintah, tapi kita tetap bayar upah lembur, itu nggak boleh. Padahal udah sama-sama sepakat. Sesimpel itu. Atau lembur di hari libur, jadi kerjanya Senin sampai Sabtu, hari Minggunya lembur, kita bayar upah lemburnya, bagi mereka itu nggak boleh. Dibuka pasalnya, ada satu pasal memang ambigu, dianggap nggak komplain. Sudah, kalau perusahaannya diaudit oleh pihak eksternal yang seperti itu, ya mau nggak mau kan harus komplainnya kencang. Tergantung kondisinya. Tapi arahnya tetap bisa comply. Satu sisi sebagai SR kita jalankan fungsi kita sebagai SR, tapi di sisi lain kita juga sebagai business partner, kita harus bisa mengerti kebutuhan bisnis itu apa. Nah, kita bantu itu. Kita bantu company untuk ke arah yang lebih baik. Kalau guru saya bilang, SR itu harus bisa membawa angin perubahan menjadi lebih baik di perusahaan itu. Kalau pada akhirnya kok SR sudah berusaha sebisa-bisanya, sudah berusaha selembut mungkin, lembut keras segala macam membawa angin perubahan, kok nggak bisa juga, mungkin sudah saatnya SR itu update CV-nya, pindah ke perusahaan yang lain. Itu dari sisi SR. Dan teman-teman dari business owner, comply itu menjadi satu syarat dasar untuk menjaga kondusivitas kondusivitas pekerjaan karyawan. Nah, yang kedua, hati-hati. Jangan terlalu baik kepada karyawan dengan memberikan melebihi haknya. Hati-hati. Kenapa? Karena kita mencabut apa yang sudah dia nikmati itu nggak gampang. Contoh, harusnya THR 1 kali. Karena kita lagi happy, baik kita THR kita kasih 2 kali. Ya, ribet tuh. Atau contoh lain, karena kita nggak ngikutin sistem, kita naikin gaji karyawan suka-suka. Ada yang tengah tahun, ada yang bulan Maret, ada yang bulan April, ya, pokoknya macam-macam. Tahun depan, karyawan bisa minta lagi. Terus kalau kita bilang, loh, nggak bisa naik semudah itu. Tahun lalu bisa kok, Pak. Naik suka-suka, misalkan gitu ya. Hati-hati. Kita fondasinya compliance dulu. Ngejar compliance, setelah itu lihat dengan sisi bisnis, aman nggak? Ketika long term-nya kelihatan akan secara jangka panjangnya kelihatan aman, mau ngasih benefit tambahan, monggo, tapi dipikirkan berkali-kali. Karena ketika kita sudah ngasih benefit tambahan, nariknya lagi, susahnya minta ampun, biasanya gitu. Jadi baik boleh, tapi jangan terlalu baik. Karyawan, kalau sudah terbiasa
haknya dapat, merasa itu adalah haknya, nariknya lagi. Tapi basicnya compliance. Belum mampu saat ini, it's okay. Yang penting ada roadmap menuju ke sana, menuju compliance. Apalagi kalau bicaranya compliance-nya hak-haknya karyawan. Hati-hati, kita tidak pernah tahu kapan masalah di kantor kita menjadi viral. Zaman sekarang viral itu random. Ya, kita nggak pernah tahu. Kalau belum mendadak, jangan sampai masalah gara-gara nggak comply, ada yang mau viralkan, susah tidurnya paling. Ya. Kira-kira Oke. gitu, Om Jay. Oke, thank you Om. Ada follow up questions? Dara mungkin mau nanya, Mbak Salsabila mungkin ada pertanyaan. Aku nanti borong pertanyaan lagi nih. Ayo yang mau nanya. Yang mau nanya, dapat hadiah dari Om J. Wow. Hadiahnya apa nih? Oke. Om, tadi sama Pak Aditya juga ada bilang HR itu partner. Terus tadi juga ada bahas tentang dari Mas Haryo bahas tentang peraturan perusahaan. Nah, ini kan juga kemarin beberapa saat ngisi pendaftaran juga ada yang nanya ya kayak kapan ya kita perlu mulai hire HR? Karena kan bisa jadi kita masih hand on sendiri misalnya ya. Nah, atau malah sebelum hire HR kita harus siapin apa dulu? Karena itu bisa jadi kan ayam sama telur kan. Nah, apakah budget. Sebaiknya Nyiapin budget. Oh, Betul, ya, Pak. Karena HR memang budgetnya tinggi kadang tuh. Kalau nggak ada budgetnya susah. Budgetnya susah. Nyari yang pengalaman berapa tahun fresh graduate. Lanjut Om J. Oke, ya. Nah, berarti tadi selain kalau kita mau establish HR yang kuat di tempat kita, apakah artinya sebaiknya kita jangan rekrut staff dulu, tapi memang yang direkrut adalah level level yang strategik ya. Terus lalu aku dapat sense dari obrolan ini, bisa-bisa sebelum hire HR dan budget, kita harus punya peraturan perusahaan dulu. Apakah itu satu fundamental yang udah deh, apapun itu, ini yang wajib. Kalau ini belum ada, sebaiknya ini mulai dipikirkan. Apa ya? Bisa nggak bilang kayak gitu? Oke, Om J, ini pertanyaan sering banget ditanyakan oleh teman-teman business owner. Pertanyaan adalah, kapan saya butuh HR? Mesti pertanyaannya itu sering. Mas atau Fahim, kapan saya butuh HR? Dan jawabannya, ya terserah mau butuhnya kapan. Karena kondisinya beda-beda. Gini, teman-teman, informasinya banyak sekali data yang saya dapat, karena memang tergantung skala bisnis, tergantung industrinya, dan lain-lain. Terkait dengan mencapai berapa orang karyawan dulu kah untuk merekrut satu orang HR gitu ya. Ini variasinya banyak banget, macam-macam. Cuma kalau saya pribadi merekomendasikannya adalah setidak-tidaknya ketika karyawanmu sudah mendekati 50 plus minus 50 itu sudah perlu HR. Setidak-tidaknya. Ya. Ya syukur-syukur lebih awal ya. 20-30 karyawan sudah ada SR, syukur-syukur. Tapi kalau mau bicara mentoknya, kira-kira kalau sudah mendekati 50 karyawan, itu mah udah butuh SR. Kira-kira versi saya ya, dan ini belum tentu valid 100% karena tergantung kondisi bisnis, tergantung kondisi perusahaannya, tergantung kondisi SR juga, misalkan SR menggunakan sistem atau enggak, dan lain-lain. Ya kalau saya gampangannya kelipatan 50 aja deh. Kira-kiranya begitu, tapi nanti challenge-nya beda-beda. Nah, kemudian yang perlu difahami juga adalah sebenarnya tanpa ada HR pun, secara fungsi HR juga ada kan. Contoh, apakah dengan tidak adanya HR tidak ada rekrutmen? Tetap ada rekrutmen dilakukan oleh owner. Apakah dengan tidak adanya HR tidak ada penggajian? Tetap ada penggajian dilakukan oleh owner, kan gitu ya. Nah, terus kapan selain ngomongin tadi jumlah, kapan perlu ada HR lagi? Adalah ketika kita sudah lebih legowo atau sudah lebih merasa butuh melepas fungsi SR yang melekat di owner, mau kita lepas ke orang lain. Itu. Ketika kita sudah lebih legowo, kita sudah lebih siap, kita sudah lebih butuh mungkin, bisa jadi kepepet karena butuh, bisnisnya makin berkembang,
kita sudah harus memikirkan bisnisnya dan kita melepas fungsi HR-nya. Nah, ketika sudah ada muncul kebutuhan itu, kalau masih bisa kamu handle rekrutmen dan so far so ini aman, ya udah oke, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak perlu ada HR. Karyawannya masih 20, misalkan karyawannya masih 15, misalkan rekrutmen masih kamu kelola, pengajar masih kamu kelola sendiri, dan so far fine-fine aja, fungsi HR-nya masih jalan. Yang penting kan framework ini ya, fungsinya jalan semua, ya udah, no problem, nggak ada masalah, nggak harus punya HR. Tapi ketika kamu jumlah dari karyawan makin bertumbuh, kemudian merasa sudah makin perlu untuk, kayaknya saya harus melepas nih, karena urusan HR kan administratif banget ya, banyak yang administratif banget, kayaknya saya perlu melepas. Nah ini udah jadi tanda bahwa, oh yaudah, lepaslah. Entah yang dilepas semuanya atau sebagian. Nah, pertanyaannya, ketika mau melepas, saya nyari HR yang level apa, kan gitu ya? Staff, supervisor, atau manager? Jawabannya dua. Satu, budget, yang utama, berani bayar berapa, kan gitu. Yang kedua adalah gini, yang kedua adalah, mau sebesar apa yang kamu lepas? Kaitannya dengan monitoring. Kalau kamu malas monitoring, kamu pengen ngelepas banyak, fungsi SR yang tadi melekat di dirimu sebagai owner ke orang HR, maka idealnya ya levelnya manager. Yang kalau monitoringnya akan lebih kecil frekuensinya dibandingkan levelnya staff kan. Jadi ini budget dengan ngelepasnya ini nyambung. Ketika kamu pengen ngelepasnya banyak, biasanya kan pengennya ngelepasnya banyak. Sebanyak apa? Maka nanti kalau banyak banget strateginya dilempar semuanya, maka ya mau nggak mau levelnya manager. Seenggak-enggaknya supervisor. Levelnya atas, bukan staff. Tapi kalau kamu, tadi saya bilang, kalau memang fungsi SR yang banyak yang strategik masih melekat di dirimu, tapi kamu pengen dibantu dari sisi administratifnya aja. Dari sisi detailingnya. Artinya monitoringmu mau lebih kenceng. Ya maka itu level staff masih oke. Ya, jadi tergantung fungsi SR-nya mau sebesar apa yang kamu lepas. Karena kan sebelum ada SR, fungsi SR-nya melekat di owner kan. Tergantung dari situnya. Nah, untuk bayangan, ini versi sederhana ya, versi sederhana yang belum tentu valid 100%. Bayangannya adalah kalau kita bicara budget, kalau kita budget itu sama dengan upah minimum. Kita gambarkannya upah minimumnya standarnya ya. Contoh aja nih. Maka kalau bicara staff itu kurang lebih 1 kali upah minimum budgetnya. Kalau supervisor itu 2-3 kali upah minimum budgetnya. Kalau manajer minimal 5 kali upah minimum budgetnya. Jadi tadi bayang, ketika saya mau melepas besar, strategik mau saya lepas, saya udah malas monitoring, udahlah pokoknya SR yang urus semuanya. Maka idealnya versi saya, insya Allah harusnya level manager. Budgetnya berapa? Ya 5 kali UMR lah kira-kira, 5 kali upah minimum. Ada nggak budgetnya? Kalau ada, lepas. Ya tetap akan dimonitor, bukan berarti lepas 100%, tapi monitoringnya lebih kecil. Ketika budgetnya nggak ada, Pak, budget saya cuma 1 kali upah minimum. Misal ya, kita pakai standar upah minimum. Nanti kalian mampu berapa persen dari upah minimum kan? 70%-nya, 80%-nya itu perhitungan pribadi lah. Saya mampunya upah minimum, Pak. Maka konsekuensinya yang kamu rekrut level staff. Artinya konsekuensinya lagi, yang kamu lepas nggak sebanyak yang level manager. Peran HR-nya, fungsi HR-nya. Mau nggak mau konsekuensinya itu. Jangan kebalik. Ngelepasnya maunya segede mungkin, tapi gajinya sekecil mungkin. Ada yang mau, banyak yang mau. Tapi apakah pekerjaannya benar? Itu dia challenge-nya. Ya. Kalau mau banyak loh karyawan teman-teman, karena saya terhubung dengan banyak HR, banyak fresh graduate, jadi SR generalis, SR palu gada, HR staff rasa manajer, kerjaannya manajer, gajinya staff, banyak. Tapi apakah pekerjaannya benar? Belum tentu. Itu challenge-nya. Sehingga nanti jadinya ini investasinya investasi benar apa investasi bodong? Gitu. Oke. Itu Om Jay. Thank you Om. Berarti bisa dibilang balik lagi ke kitanya sendiri ya, dan bukan kita harus punya mindset yang jelas. HR-nya yang kita mau hire itu function-nya atau orangnya. Karena itu yang bisa jadi kita berpikir cuma kita butuh orang HR deh, udah. Tapi kita nggak benar-benar clear. Yang kita mau lepas tuh fungsinya atau sebenarnya apanya gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa menjawab pertanyaannya Kak Dara kan. Indikatornya apa ya kalau udah butuh HR? Berarti balik lagi adalah indikatornya.
sudah seberapa besar fungsi yang kita sudah nggak bisa pegang, fungsi HR-nya. Disitulah kita bisa mulai cari bantuan HR gitu ya. Dan dari situ kita mulai filter fungsi mana yang kita lebih butuh dan budgetnya. Pakai indikator yang 1 kali, 3 kali, 5 kali itu bisa jadi awal acuan dulu lah ya ibaratnya ya. Kira-kira. Jadi gampangnya gini Om, masih mau ngurusin orang nggak? Apa mau ngurusin bisnisnya? Fokusnya mau kemana nih? Kalau kamu fokusnya, saya mau bisnisnya aja, ngurusin orang mau saya lepas, udah butuh SR tuh. Tapi kalau bilangnya adalah setengah-setengah sih, saya masih pengen ngurusin orangnya juga, karena menurut saya ada hal-hal yang harus saya jagain. Ya berarti levelnya menyesuaikan. Ya, tapi kalau bilangnya bahwa nggak masalah, urusan orang masih bisa saya handle, saya juga masih bisa saya handle, udah nggak perlu SR. Kayak saya, secara pribadi saya nggak punya tim HR Om di bisnis saya. Karena apa? Ya saya masih bisa handle. Ya saya orang HR. Oke. Cuman penutup, saya mungkin mau share tadi belum sempat kebahas ya buat teman-teman. Bagi teman-teman yang saat ini sudah punya HR atau sedang mau mencari sudah punya HR atau mau mendalami, kira-kira ada basic apalagi sih yang kita perlu tahu tentang HR, bisa follow Om Imawan dan juga bisa ikut kelas-kelasnya ya, karena follow Om J aja, nanti Om J yang kasih tahu. Enggak, jadi bisa assign timnya untuk ikut kelas-kelas HR yang ada di tempatnya Om Imawan. Kenapa? Karena kelasnya juga beragam ya Om ya, dari topik-topik yang dasar banget sampai memang butuh yang lebih deep. Dan kalau kita tadi misalnya, kita sendiri mungkin bingung nih tentang HR, aduh apa ya, kita juga nggak tahu gimana belajarnya gitu kan. Ya udah, tim kita suruh aja belajar di tempatnya Om Imawan dulu. Kan di sana akan banyak banget topik-topik tentang technical knowledge yang diperlukan oleh HR apa, terus apa secara peraturan yang perlu ketahui gitu ya Om ya. Terus do's and don'ts-nya apa gitu loh. Nah itu nanti monggo bisa langsung cek Instagramnya Om Imawan untuk daftar langsung kalau mau belajar ya. Jadi malu saya dipromosiin sama Om J. Tuh, supaya nanti lu promosiin gue lagi juga Om. Ya, oke, Om. Kata-kata penutup. Jadi kira-kira buat business owner dan buat teman-teman HR, penutupnya apa nih Om? Kalau dari Om? Oke, yang penutupnya sederhana teman-teman, bahwa ingat dua hal. Pertama, ingat karyawan kita adalah manusia bukan robot. Ingat itu. Yang kedua, ingat karyawan kita adalah karyawan bukan owner. Maka mereka goals-nya dan memanage-nya itu beda. Ya. Itu deep. Ya emang begitu. Karena gini Om, sering banget. You kerja yang bener loh, kerja yang semangat, kerja itu gak usah hitungan, sampai malam gak apa-apa. Kayak saya kerja dari pagi sampai malam. Ya situ owner, kata si karyawan. Ya. Oke, Om, thank you banget sharingnya. Jangan bosan kalau nanti kita panggil lagi untuk sharing Om. Ya, insyaallah. Besok Jumat kita bakal ada sesi bareng lagi ya. Tapi kali ini sesi besok Jumat tuh lebih ke untuk self mastery orang-orang yang mau menjadi HR. Kira-kira mereka diri sendirinya kurangnya di mana, apa yang perlu diimprove. Ya, teman-teman, thank you banget yang sudah ikutan acara malam ini. Semoga dapat insight. Mungkin juga belum sempat semua pertanyaan kebahas, tapi saya berharap dan pastinya dari teman-teman di sini juga berharap apa yang kita diskusikan semua bisa dapat insight-nya, dan sama dengan judulnya, kita nggak cuma tahu, tapi paling nggak nantinya kita bisa start implement apa yang penting. Dari segitu banyak informasi, ya yang penting itu action dulu ya. Actionnya apa? Start dengan ya analisa dulu, refleksi kita dulu. Apa yang kita mau lepas nih fungsi HR-nya. Sebelum kita bisa clearkan itu, ya jangan mikir hiring dulu. Start dari kita sendiri dulu, gitu.